Ya, kita tidak boleh ketipu dengan semua hal ya. Kita juga tidak boleh ketipu dengan otoritarianisme. Yang pasti adalah ada ongkos politik juga yang harus dibayar ketika masyarakat tidak mendapatkan saluran politiknya dengan baik. Contohnya kenapa kita reformasi 98? Karena ada saluran politik juga yang tidak terwadahi. Kalau belajar soal demokrasi, saya kira Barat bukan satu-satunya rujukan ya. Kita juga bisa melihat bagaimana dinamika Korea Selatan yang luar biasa. Bahkan di sana soal pemakzulan, gerakan masyarakat dan kemudian gerakan kelompok sipilnya itu kan gerakan yang damai. Bagaimana misalnya pendukung K-popers begitu ya bisa melakukan aksi politik yang menjaga demokrasi tetap dalam koridor. Persoalan besar kita, Bang Margarito, Bang Andre, itu adalah korupsi. Dan ternyata korupsi itu tidak kenal mekanisme pemilihan. Kemarin diangkat PJ wali kota dari birokrat, tidak pakai pemilihan langsung. Ternyata kena OTT KPK juga begitu ya. Nah, dalam konteks ini saya kira kita ini perlu melakukan segala sesuatunya itu secara holistik. Saya setuju, kita semua setuju, harus ada evaluasi. Ada banyak biaya-biaya yang bisa dilakukan efisiensi. Misalnya, kemarin tuh biaya pemilu 76 triliun. Itu sebenarnya buat apa saja sih? Yang 37 triliun itu juga buat apa saja sih? Apakah ada aspek-aspek yang perlu kita evaluasi? Betul ada. Nah, soal misalnya putusan MK. Dalam konteks putusan MK ini, kalau kita lihat ya dinamikanya, penolakan masyarakat terhadap putusan soal Gibran kan juga ada begitu ya. Tapi ketika sudah menjadi bagian dari dinamika ketatanegaraan kita, ya itu harus kita hormati mau tidak mau. Kritik memang iya harus disampaikan, tapi menegakkan putusan pengadilan juga diperlukan begitu dalam konteks tertib bernegara. Jadi kalau saya sih lebih mendorong kita konsisten kepada RPJPN kita, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, soal penataan demokrasi substansial. Demokrasi yang memang sesuai dengan karakter keindonesiaan kita. Dan yang paling penting nih Bang Andre, saat Bang Andre dan kawan-kawan Gerindra sedang dalam kekuasaan, benahi semuanya penegakan hukum, demokratisasi di internal partai. Kalau mau jadi calon di DPR, DPRD dan kepala daerah, kalau dia lewat jalur partai politik ya harus kader partai. Kalau bukan kader partai ya pilih jalur perseorangan. Kalau mau jadi calon presiden ya masuk partai begitu. Jangan pengen jadi calon presiden tapi tidak mau masuk partai. Jadi momentum untuk menata sistem politik, sistem pemilu, lalu juga laporan dana kampanye itu dibenahi dong. Jangan sampai sekedar basa-basi formalitas. Lalu batasi dana kampanye. Alat peraga jangan dipasang di semua sudut ibu kota begitu atau sudut kota. Nah, hal-hal seperti itu momentumnya ada. Karena sekarang Bang Andre yang tahu betul apa masalah pilkada dan pemilu kita sedang menjadi bagian dari ruling party, partai berkuasa, pemerintahan yang berkuasa. Jadi harapannya adalah kita tata tuh kelemahan-kelemahan itu. Kalau tadi tuh Bang, soal misalnya orang yang sekedar populer mengandalkan uang, mereka kan tidak bisa masuk kontestasi politik tanpa partai. Gak ada jaminan juga pemilihan oleh DPRD, orang yang punya duit dan juga yang populer itu tidak akan maju lewat DPRD. Jadi simptomnya akan tetap sama begitu. Karena hulunya sebenarnya ada di partai politik. Tapi bedanya adalah ketika kita mampu menata demokrasi substansial ini, masyarakat itu dapat saluran politiknya, masyarakat merasa tidak ditinggalkan. Contohnya paling dekat lah Jakarta. Suara partai mayoritas kan Baik, terima Ridwan kasih Mbak Siswono Titi. gitu ya, RK Siswono. Tapi suara publiknya berbeda. Jadi mari kita evaluasi secara holistik dan tidak langsung sampai pada konklusi tanpa ada kajian yang menyeluruh dan partisipatoris.